Umat ini tidak pernah bisa bangkit kecuali pertama mereka direvolusi akidahnya, dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Mentalitas mereka. Jadi setelah mereka orang jahiliyah, sebelumnya kafir, maka kemudian begitu masuk Islam, cara pandang mereka dirubah. Dan itulah yang disampaikan oleh Ja'far kepada Raja Najasyi. Perubahan 180 derajat dalam kehidupan mereka. Kemudian setelah itu mereka membangun kekuatan, ya, karena betapapun hebatnya Islam, kalau Islam itu masih tampak pada individu-individu, tidak berupa sistem, maka Islam tidak akan bisa membangkitkan umat. Kebangkitan Islam tidak akan tampak, karena kebangkitan itu akan tampak ketika Islam itu diemban oleh umat. Peradabannya akan tampak ketika Islam itu diemban sebagai sistem, ya, dan itu tidak akan mungkin kecuali adanya institusi. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi. Maka kalau kita perhatikan, setelah ayat-ayat akidah, kemudian ada ayat-ayat syariah, maka Rasulullah juga diperintahkan oleh Allah bukan hanya menyampaikan, karena tugas Rasul itu seperti disebutkan dalam Al-Quran, diulang 3 kali oleh Allah, wa ma'ala rasulil al-balag. Tugas Nabi itu adalah menyampaikan. Tetapi Nabi Muhammad SAW diberi tambahan tugas oleh Allah. Apa tugasnya? Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaknya Muhammad, kamu perintah, kamu hukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan. Artinya apa? Rasulullah diperintahkan untuk membangun kekuasaan, yang kekuasaan itu menerapkan hukum pemerintahan sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Supaya apa? Islam sebagai sistem hidup. Islam kemudian tampak tidak hanya pada individu, tetapi masyarakat, tetapi culture, tetapi peradaban. Itu yang dilakukan Rasulullah. Maka coba kita baca ayat-ayat berikutnya setelah ayat-ayat akidah, ayat-ayat syariah. Ada perintah potong tangan. Wasariq wasariqatu faqta'u aydihuma wazaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa makna ayat ini? Pencuri laki dan perempuan potong tangan masing-masing. Siapa yang harus memotong? Institusi, ya, negara. Wazanatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka cambuk mereka. Siapa yang harus mencambuk? Negara. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan perang. Padahal tugas asal Nabi itu bukan perang. Tugas asal Nabi itu bukan motong tangan. Tugas asal Nabi itu bukan mencambuk pezina. Tugas asal Nabi itu adalah tablik saja. Tugas Nabi itu wa ma'al rasuli ilal balagh, menyampaikan saja. Mau orang lain pakai mau tidak, emang gue pikirin kira-kira begitu, ya. Tetapi Allah memberikan tugas kepada Nabi untuk memerintah tadi. Nah, karena itu Rasulullah kemudian memberikan contoh bagaimana agar Islam kemudian hidup di tengah masyarakat. Rasulullah memberikan contoh. Apa contohnya? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kenapa Rasulullah, kalau seandainya tablik saja, kan di Mekah sudah tablik, ya, tapi kenapa Rasulullah harus pindah dari Mekah ke Madinah? Itu pertanyaan menarik bagi mereka-mereka yang tidak percaya Rasulullah mendirikan negara untuk membangun peradaban, untuk membangkitkan umat tadi. Seandainya Rasulullah tidak perlu membangun negara, membangun sistem, membangun kekuasaan, membangun peradaban, cukup di Mekah. Ngapain Rasulullah hijrah? Toh di Mekah Rasulullah sudah bisa tablik, menyampaikan dakwah. Tetapi Rasulullah butuh kekuasaan, Rasulullah butuh institusi. Itu yang disampaikan Nabi. Bangsa Arab akan tunduk kepadamu dengan la ilaha illallah. Orang non-Arab akan bayar jizyah kepadamu. Tidak akan mungkin mereka tunduk, tidak akan mungkin mereka bayar jizyah kalau tidak ada institusi yang menerapkan Islam dengan dasar la ilaha illallah tadi. Tidak akan mungkin. Maka kalau kita baca hadis tentang baiat yang disampaikan oleh Ubadah bin Samit, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi manshatin wa makrahina. Pertanyaannya, kalau Ubadah bin Samit mengatakan begitu, kami telah membaiat Nabi. Pertanyaannya, untuk apa Nabi itu diangkat oleh Allah kok butuh baiat dari manusia? Kalau sebagai Nabi, sebagai Rasul diangkat oleh Allah, ngapain perlu baiat? Ya kan? Nah, baiat diberikan oleh manusia itu bukan dalam kapasitas Nabi sebagai Nabi atau Rasul, tetapi itu sebagai kepala negara. Karena itu istilah baiat itu hanya dikenal untuk kepala negara, untuk khalifah, bukan untuk yang lain. Nah, Nabi ketika itu dibaiat sebagai kepala negara, mendapatkan kekuasaan dari orang Ansar. Untuk apa kekuasaan tadi? Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, untuk menegakkan Islam yang tidak bisa ditegakkan di Mekah.
Demikian juga bukan sembarang kekuasaan yang didapatkan Nabi, tapi kekuasaan yang dibangun oleh mereka-mereka, didasarkan atas mereka-mereka yang mengimani kekuasaan itu. Kenapa Rasulullah tolak kekuasaannya di Mekah? Kan orang kafir mereka, kalau kita baca dalam sirah, orang-orang kafir berkumpul di Darun Nadwah. Nabi Muhammad dipanggil, "Ya Muhammad, apa sih yang kamu inginkan?" Ya, kalau kamu menginginkan kekuasaan, ya, "Lau aradta mulkan malaknaka," kata mereka. Kalau kamu pengen kekuasaan, kami akan jadikan kamu orang yang paling berkuasa. Kalau kamu inginkan perempuan, kami akan nikahkan kamu dengan perempuan yang paling cantik di antara kami. Kalau kamu pengen harta, maka kami akan nikahkan, kami akan berikan harta kepada kamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Itu tawaran kekuasaan, perempuan, harta. Tawarkan semua, tapi ditolak oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah menolak kekuasaan yang diberikan oleh orang Mekah? Karena orang Mekah itu menawarkan kekuasaan dengan satu catatan: silahkan kamu berkuasa, tapi kami tidak akan mengimani risalahmu. Jadi kalau begitu caranya, buat apa kekuasaan? Nah, ini yang harus kita pahami dalam konteks hadis ini. Sehingga Rasulullah menolak kekuasaan mereka, dan akhirnya Rasulullah hijrah dari Mekah, padahal mereka menawarkan itu kepada Nabi. Karena kekuasaan itu dianggap tidak mampu untuk membangun peradaban, kekuasaan itu tidak mampu untuk mengubah apa-apa. Maka Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Setelah orang Madinah masuk Islam, setelah orang Madinah mereka menerima Islam, ya, tanpa syarat, menerima Islam tanpa syarat. Itulah yang menjadi alasan kenapa Rasulullah kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan begitu di Madinah, hanya dalam waktu 10 tahun yang terjadi apa? Perubahan besar luar biasa terjadi di Madinah. Mekah yang dulunya tidak berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah dengan dakwah, akhirnya kemudian berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Inilah yang terjadi. Nah, jadi kalau kita baca konstruksi tadi, umat Islam itu bangkit bukan hanya dengan akidahnya, bukan hanya dengan syariahnya, tetapi akidah dan syariah tadi kemudian diemban oleh sebuah institusi bernama negara. Dan itulah yang kemudian mereka bangkit menjadi umat terbaik, bangkit menjadi umat yang membangun peradaban. Dan ini menjadi kunci kenapa Mekah ditaklukkan tahun ke-8 Hijriah tanpa pertumpahan darah, ya, dengan damai. Kenapa? Itu diantaranya karena cahaya Islam itu bisa mereka lihat. Kenapa cahaya Islam bisa mereka lihat dan kemudian akhirnya mereka berbondong-bondong seperti disebutkan dalam surat An-Nasr, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Ya. Jadi ketika pertolongan Allah dan kemenangan itu datang, kamu akan melihat orang-orang itu masuk Islam berbondong-bondong. Kapan mereka? Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Tahun keberapa? 8 Hijriah. Kapan itu terjadi? Setelah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi kapan? Setelah negara di Madinah berdiri. Dan itu membuka ruang bagi orang Mekah untuk masuk ke Madinah, menyaksikan bagaimana indahnya peradaban Islam di Madinah. Begitu mereka menyaksikan indahnya peradaban Islam di Madinah, ibaratnya seperti Tarsan masuk kota. Ya kan? Orang-orang kafir Quraisy itu seperti Tarsan masuk kota. Mereka terkagum-kagum melihat peradaban di Madinah. Begitu mereka kembali ke Mekah, karena klausulnya begitu, orang Mekah yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Orang Madinah yang datang ke Mekah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Itu klausulnya. Ini strategi Nabi. Bagi mereka yang datang dari Mekah masuk ke Madinah, itu orang-orang kafir Quraisy, supaya mereka menjadi corong bagi negara di Madinah, agar bisa mempropagandakan Islam dari mulut mereka sendiri. Nah, ini namanya strategi propaganda, hamlah. Ya. Nah, sebaliknya orang Islam yang dari Madinah masuk ke Mekah tidak boleh kembali. Untuk apa? Supaya mereka bisa berdakwah di Mekah. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Peristiwa itu terjadi pada tahun ke-6, tahun ke-7 Rasulullah umrah qadha, tahun ke-8 hanya waktu 1 tahun. Persiapan menaklukkan kota Mekah, Mekah disapu bersih oleh Nabi tanpa pertumpahan darah. Hebat kan? Nah, itulah cara Rasulullah SAW.